Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Alaya. Ihwatu iman, alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang menuju sore. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup. Ini kesempatan hidup nih. Kesempatan hidup, karena hidup bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari akhir, bahwa hidup itu adalah merupakan ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Kami hidup semuanya adalah untuk ibadah. Ibadah dengan pengertian yang luas, bukan masalah sholat saja, saum, haji, zakat, tapi ibadah secara luas. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al al batinah wal dhahirah. Itu Imam Ar-Raghib memberikan pengertian yang disebut dengan ibadah. Ismun jami'un, semua nama-nama. Semua nama-nama itu punya nama ibadah itu ya. Jadi ibadah itu punya nama. Salat, zakat, saum, haji, gitu kan. Nah, kemudian ada juga infak, ada juga sedekah. Itu kan nama-nama itu. Kemudian itu di wilayah ibadah. Kemudian wilayah muamalah, ada ta'awun, pinjam meminjam, bantu membantu, ada jual beli, ya, ada rohnun, gadai, dan sebagainya. Itu nama-nama itu, ya, nama-nama. Likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Setiap yang Allah cintai, setiap yang Allah ridhoi, baik itu minal aqwali, baik itu yang berbentuk ucapan-ucapan, minal aqwal, ucapan-ucapan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan, al batinah wad dhahirah, baik yang di batin, di hati, atau yang dhahir, yang di luar dari hati itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Subhanahu wa taala kesempatan hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluknya, menciptakan manusia itu ada untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah dalam kapasitas umum tadi ya, begitu ibadah itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu, dan menciptakan manusia itu adalah untuk ibadah.
sesuai dengan perintah Allah. Sebab semua pun juga adalah ada perintahnya. Ada perintahnya, silakan saja di Quran saja, silakan. Dikaji Quran itu. Ada perintah, ada larangan, ada sejarah, itu kan. Kemudian ada perjuangan. Begitu banyak sekali di Quran itu. Nah, lalu maka disinilah kita menempatkan posisi kita ini adalah sebagai insan, sebagai manusia, abdun sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sebagai umat Rasulullah. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu masih diberi kesempatan waktu, masih diberikan hidup dan sebagainya, itu bukan semata-mata percuma, bukan semata-mata gratis, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang memberikan kesempatan kita hidup ini adalah untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Apa yang perlu perbaiki kita ini? Apakah akidah kita, tauhid kita sudah maksimal belum? Itu pertanyaannya. Yang dapat menjawab silakan jawab pribadi masing-masing. Saya nggak berhak untuk menjawab. Hanya tinggal tanya pribadi masing-masing. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala udah 100% belum? Silakan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah 100% belum? Membuktikan apakah 100% atau juga adalah kurang dari 100%, dibuktikannya dengan apa? Ciri orang yang beriman yang 100% itu adalah apabila diperintah tehese, itu bahasa Sunda. Paham ini bahasa Sundanya? Bahasa Sunda ya? Bisi asim kuring nyontokeun bahasa Sunda, Bapak dengar tahu bingung. Bila mana diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia wasari'u ila maghfirah. Dia selalu cepat melaksanakan. Ngaji itu pertimbangan ya. Ngaji itu pertimbangan. Sekarang ini Persib dengan Persija. Kan juga. Ngaji atau Persija? Dari sini kan dekat. Kalau dari saya dari Doklot jauh. Ya, dekat. Barusan saya memberikan sambutan dalam acara Musda Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Saya memberikan sambutan dulu. Sampai selesai acara setengah 12. Setengah 12. Dalam kondisi jalan di di mayoritasnya yang mau ke nonton Persib itu kan. Allah tadi juga ya celotehan mungkin. Musda ini apa mau diperpanjang waktunya atau mau dipersingkat? Sedangkan kan yang musdanya kan pemuda. Pemuda marah resep pun karena sepak bola teh. Bujang-bujang pemuda, aki-aki gak resep. Ya. Ini sekalian ya. Ini sebuah ujian, tantangan ini. Ya. Barusan juga, Ustaz mau kemana? Saya mau ngaji. Jadwal PD nih. Jadwal PD mau ngaji. Kemana? Cilengkrang. Wah, Ustaz. Tapi ini, Ustaz di Cilengkrang teh. Coba kudu nanjak segala rupa. Tarahal cek bahasa Sunda mah. Perjalanan ke tarahal Ustaz dong. Turun kudu batak sim kuring hilap deui. Nyuwunkeun teh map ka Ustaz Asep teh. Hilap deui anak cing teh ya. Itu kalau perjalanan teh alhamdulillah. Itu sebenarnya ada jadi ujian. Kalau bagi orang yang kurang imannya, nah itu kan ada ngaji mangke gaya deui. Sedangkan Persib jeung Persija belum tentu nih 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu sudah sekalian.
Ngaji makan masih banyak juga. Besok juga ada jadwal ngaji dan sebagainya. Apa tahu usia kita, umur kita akan nyampe ke besok? Itu jadi catatan. Tahu nggak kita ini bahwa usia kita sampai di besok, sampai di hari Senin? Sementara kan yang wafat itu bukan hanya yang sakit, nah, sebenarnya wafat bukan dengan sakit, bukan. Wafat nggak sedang waktu Ada yang sakit sampai 8 tahun, 10 tahun, betul nggak? Berbaring di kasur, di situ sampai 10 tahun, nggak mati-mati. Tuh. Jadi yang mematikan itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan takut mati dan kita juga usah untuk meminta mati. Jalani saja hidup dengan ibadah. Begitu ya Bu ya, tolong matikan. Oleh itu maka faida farogta bangsa wa ila rabbika. Begitu, jangan dinanti-nanti. Tom diengke-engke lah gitulah. Itu. Ciri orang yang beriman yang 100% itu apabila disuruh sari'u, dia cepat melaksanakan. Apabila dilarang, dia sari'u untuk ditinggalkan, begitu. Oleh itu maka orang yang bukan 100% keimanan sebagainya, yang 50% diisi sama siapa? Silakan tolong jawab. Kalau sekarang iman itu contoh 100%, mana 1000% nggak apa-apa, silakan saja. 100%. Terisi oleh kita keimanan itu 50%. 50% diisi dengan siapa? Silakan. Sok dari mas sanad khutbah, iya sanad khutbah Jumat kan. Ngangos silakan. Abdi naros gitu. Ibu buat naros bapak, mangga. Naros abdi mangga. Abdi naros ke ibu sok. Bapak abdi naros ke bapak. Silakan diisi dengan apa? Ada yang mau bicara? Kalau sekarang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hanya 50%. 50% lagi diisi dengan siapa? Itu diwalerna ke Quran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Kali itu naon? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum. Itu sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Berarti 100% dah. Udkhulu fisil makapah. Artinya laksanakanlah dalam Islam itu adalah kapah secara keseluruhan. Sesuai dengan kemampuan kita. Allah itu tidak memberatkan, hanya kita saja selalu memberatkan. Ya. Kenapa si kaki ini adalah jag-jag jeung bahasa Sunda mah? Si kaki ini adalah cenghar. Tapi pada waktu bawa ngaji mendadak ya. Kakinya banyak sakit. Ini saudara sekalian. Allah tahu kekuatan kita. Mana orang yang berbohong, mana orang yang tidak berbohong. Allah tahu. Allah Maha tahu. Tak tahu ngawitan ngebohong. Itu saudara sekalian. Ya. Jadi kalau sekarang adalah keimanan itu hanya 50%, maka akan diisi oleh setan nantinya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala di Quran itu kan langsung jawabannya saya save. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Kadituna walat tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Tuh. Itu ya. Jadi kalau begitu keimanan dan keyakinan itu harus full. Jangan sampai diisi oleh setan. Ya, harus full keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, itu saudara sekalian. Jadi harus full. Kalau tidak full nanti ya akan diisi dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah,
perbuatan andadan, ada sekutu, ada tandingan. Begitu. Orang percaya hal-hal yang bersifat tidak ada aya kanu aya geura teu yakin anu kanu teu aya yakin. Tahajud tara naha jeung sieun jeung poek ge rupa sieun jurig. Aya kitu jurig. Geus apal wae. Sampai tidak tahajud betul gak? Mengapa takut betul gak? Mau ke airnya juga. Jadi kita ini takut dengan orang yang tidak ada. Kenapa yang ada tidak ditakuti? Begitu. Nah, jadi ini kita selalu dalam arti apa ya? Tertipu teruslah kita ini. Kita tertipu terus. Ya, ibu-ibu, begitu ya. Jadi yang pertama kita diberikan kesempatan sekarang ibu ya, bapak diberi kesempatan. Di sini ada yang 90 tahun, nggak ada 80, nggak ada. Bapak namanya seberapa tahun pak? Hah? Genap 8 betul 1 tahun sama abdi, sebu bapak. Itu mematikan. Nah, kesempatan ini ya, kita manfaatkan untuk ibadah. Kesempatan ini kita manfaatkan untuk ibadah. Begitu indikator cirinya orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala secara full. Secara full. Oleh itu maka jangan kosong, jangan setengah-setengah imannya itu. Harus full. Supaya apa? Supaya diisi dengan apa? Yaitu dengan keyakinan itu. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin pun juga ada hari akhir. Hari akhir di mana akhir dari usia kita, akhir dari alam ini dan sebagainya. Itu ya ibu-ibu ya. Ya sekali lagi kita kembali ya, kita kembali. Nah, lihat saya di sini ya. Di ayat ini diawali ya Al-Qur'an surat As-Saff ayat 9. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dengan membawa yaitu petunjuk dan agama yang benar untuk menjelaskan yaitu tentang agama-agama yang lainnya begitu. Oleh itu maka Islam itu dinul Islam. Ya, dinul Islam Muslim. Itu menjelaskan itu ya. Jadi liyudhirahu ala dini kullihi, untuk menjelaskan semua agama-agama yang ada di dunia ini teh dijelaskan takwa Al-Qur'an teh gitu begitu. Terus selanjutnya walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu adalah tidak menyenanginya begitu. Mengapa? Karena dengan dijelaskannya ya, perhatikan agama-agama yang ada di muka bumi ini dijelaskan oleh Al-Qur'an ini. Sehingga bahwa di dalam Quran yang lain juga agama yang Allah cintai dan ridhoi adalah agama Islam. Dari kumaha? Inna dina indallahil begitu. Agama yang ada di samping Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Cukup jelas kan di situ. Cukup jelas. Karena cukup jelas maka tentu di sinilah kita ini harus lebih juga jelas kita ini. Jangan sampai tidak jelas hati kita ini. Harus jelas lah begitu kan. Harus jelas. Kemudian untuk dalilnya selanjutnya lihat ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Sesungguhnya, kalau sesungguhnya itu menunjukkan adalah sesuatu yang memang sebenarnya akan terjadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah adalah beriman billahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau menyebutkan 2 kali berarti ya seperti kita contohkan kepada anak. Nah, mandi.
Jawaban anak, sudah Pak, sudah Bu. Ibu dan bapak mengatakan lagi, nak mandi. Berarti ada apa mandinya itu? Berarti mandinya tidak bersih. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kepada Allah. Pantos iman, nah di paling tadi iman. Pantas terus ngebak, nah di paling tadi ngebak. Pantas imannya itu belum full. Belum 100%. Imannya baru 50% begitu. Oleh itu maka 50% lagi terapkan begitu. Akan insya Allah gak ada sesuatu yang gak bisa dilaksanakan, kita bisa laksanakan sesuai dengan kemampuan itu ya ibu-ibu bapak saudara. Ya itu. Nah ini juga demikian. Sumalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu itu ya. Jangan ragu-ragu dong. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu keberadaannya Allah. Jangan ragu-ragu bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha gagah, Allah Maha kaya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, saudara sekalian. Nah, yang dapat mempersempit hati kita ini karena ragu-ragu. Karena ragu-ragu, mempersempit itu kan. Hati kita karena ragu-ragu. Oleh itu dalam usul fikih al-yakin la yujalu bisyak. Keyakinan itu ya tidak akan bisa dikalahkan dengan keraguan, harus yakinlah begitu ya. Al-yakin la yujalu bisyak. Keyakinan itu nggak bisa ada untuk dikalahkan oleh keraguan. Yakin aja lah begitu ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan telah kalian berjihad. Ya. Jihad itu. Jihad itu kalau kita lihat para imam memberikan pengertian jihad itu ya. Jihad teh nu usaha saya ngaji poe ahad begitu. Sama kirata, dikira-kira nyata. Betul. Aya jihad, aya jitu, aya jimat, aya jisim. Itu kan ya. Jisim ngaji poe Kemis itu kan. Kemudian jimat ngaji poe Jumaah, jitu ngaji poe ayeuna naon enak? Jadi jihad. Yang disebutkan adalah jihad itu adalah istibragul wus'i fi mudafa'atil aduwi. Nah, itu artinya. Naon, Bu? Siapa yang hafal? Mau tahu jihad, tahu jihad. Apa arti jihad? Jihad berjihad, Ustaz. Bukan itu. Harus tahu jihad itu. Itu adalah istibragul wus'i. Menumpahkan semua kemampuan. Itu jihad itu. Istibragul wus'i, menumpahkan semua kemampuan. Nomplokeun bahasa Sunda mah. Nomplokeun sadayana kemampuan. Tomplokeun geus sok. Kemampuan naon? Kahiji kemampuan adalah meluluhkan hati. Kita selalu dengan ikhlas. Selalu dengan lillah. Begitu. Naon ikhlas saja. Ada bahasa Arab itu ikhlas dong. Bunuh ikhlas. Pak, ikhlas dulu, Pak. Dijawab kucing. Jadi butuh ngawaler. Ikhlas itu akhlaso. Akhlaso itu dia membeningkan. Tahu membeningkan? Bahasa Sunda naon Ustaz Asep? Membeningkan teh ngaherankeun. Tah ieu cai tah. Ini cai hasil membeningkan. Bisa dibandingkan secara alami, bisa dibandingkan secara teknologi. Ya kan? Kan ini sabun dari sini kan laku enggak? Dari Pesistri Cilengkrang. Ya. Ini ambil air kotor. Kemudian kita beningkan, simpan secara alami. Yang beningnya di atas di bawah? Di atas. Yang kotornya di bawah. Apalagi menggunakan mesin. Begitu. Jadi mineralnya. Iya. Begitu, gak usah dipasak. Iya. Jadi mineral.
Itu yang disebut ikhlas. Ibu-ibu datang ke sini ini hasil apa? Hasil membandingkan atau tidak dibandingkan? Hasil membandingkan ya? Hasil maksakan sana sih kan itu. Hah? Da nama ka teh hasil maksakeun itu. Da kahayongna mah karorompoknya langsung. Itu ya hasil maksakeun itu. Urang maksakeun tong dipaksa, tong kapaksa, kitu lah bahasa Sunda mah. Kahiji tong ngaraos kapaksa. Kadua tong ngaraos dipaksa. Tapi kedah maksakeun. Insyaallah maksakeun mah jalan. Nya ge ngaji sakieu. Di Simkuring aya Salasa, bener dia, Salasa. Tos salat subuh, Bu. Abdi teh tos salat subuh Salasa sareng Sabtu. Upami Sabtu tafsir Ibnu Katsir. Upami Salasa fikih. Tos salat subuh, Bu. Ngaji, Bu. So, kalau ditanya auden, Ustaz dah tunu itu salat subuh. Rek ira atuh ngajina. Sok. Kumaha we tos lohor? Oh tos lohor, siap. Cek hiji deui teh. Duh, jabat tos di pasar, jabat di sawah, jadi mana? Cara rape bobo haji. Duh. Araha ieu teh ibadah asar. Abi kumaha? Aduh, kamu di ibadah asar. Apa tos salat lohor tos sok tibra itu teh? Mata kana mah teu ngaguguk ka hoyong umat. Anu laksanakan setelah salat subuh ka hoyong masjid. Anak siap ngajar. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Pinuh we teh. Ibu-ibu itu. Oh. Kirang langkung tara kirang 50 jalmi. Ya, iya saya sekali dia. Dia ngaji saya sekali. Saya sekali sakianya. Bu, disibgoh teras, Bu. Sibgoh teras, Bu. Dan puntennya ulah belikan, da kieu Ustaz Hasyim mah. Punten. Rigo mangga we. Bade protes mangga. Bade teu dianggo deui teu naon. Ieu melaksanakan jadwal ada mah. Melaksanakan jadwal di pede kan kitu cenah mah teh. Itu karena dasar abdi di dieu itu, Pak. Ibu, nah itu ya. So, mangga. Alhamdulillah. Upami saya sakali mah Ustaz Jalal. Sabtu wengi Ahad ka 4. Penuh, Bu. Mesti di Mali itu mah. Alhamdulillah di jamaah deh. Alhamdulillah. Dan di dia ya Repina ada sebuah dalam arti ya pemerintah malah peryogi pemahaman yang lebih luas tentang masalah Islam, tentang masalah ibadah. Sebenarnya begini ya, satu wilayahnya adalah wilayah keimanan, akidah, tauhid. 2 wilayah ibadah. 3 wilayah muamalah. 4 wilayah alak sakitu atuh da. Sakitu, Bu. Enggak banyak sakitu. Wilayah akidah, wilayah tauhid dan sebagainya akan menghapus hubungan dengan masalah apa? Syirik. Khurafat, tahayul, sakitu kan? Apa khurafat teh? Udah apa deh bahasana ge da bahasa Arab atuh khurafat. Apa khurafat? Apa tahayul? Hayalan. Khurafat mah hubungan jeung dongeng-dongeng. Matak tang loba ting lalaja dongeng. Cua sagarupana cua ngaji dan sebagainya cinutrun we dina dongeng. Dongeng gitu nanti. Dongeng mah ada banyak bohongnya ketimbang benernya. Mau aja dikelabui teh. Begitu kan dalam katikan. Ya. Itu khurafat dongeng-dongeng. Yang disebut juga legenda. Itu kan. Tuh seperti ayat tahuan para naon tah. Lakona naon tah? Hah? Sangkuriang.
Sang kuryang teh putrana atau akina atau bapakna atau naon? Ari Deang Sumbi saha? Ibunya. Sang kuryang berarti anaknya. Ceritanya gimana ibu? Kan ibu yang lebih tahu pasti. Bogoh ke ibu nanya. Terus gitunya. Diberi syarat dan sebagainya, akhirnya tidak terlaksanakan, betul nggak? Itu tak amok ditajong tak parahu. Pas bisa ditajong ke kaler. Cicing di parahu. Coba kalau ditajong naik kaki doang. Ke selatan. Kemungkinan di Banyaran. Kemungkinan di Pamengpeuk. Begitu kan? Tuh ropat itu seperti itu. Yang dia nggak usah diyakini. Namanya juga legenda. Kenapa kita selalu terjebak karena sesuatu yang nggak berhuropat dianggap ibadah ini? Malah justru yang ibadah ada dianggap huropat. Ini yang sudah salah. Kalau tahayul itu hayalan. Tahu hayalan, Bu? Tarojol ngelik uncuing komodi kieu mah kalau bakal eta awi ieu banyak awi. Ngelik uncuing. Cing ibu sok nyebakeun kumaha lamun uncuing. Nyebakeun anak kumaha cing? Jadi dia sok aya uncuing keneh? Aya da salira aya tanggal awi. Uncuing teh aya. Itu. Nyebakeun kumaha cing? Ka Sabrang, ka Palembang. Kitu wae nya. Kitu wae nya. Sira sarua ye. Ka Sabrang ka Palembang. Kakupingeun ceuk urang Palembang. Nu nyarios teh urang Bandung. Ka Bandung, ka Sabrang, ka Bandung. Tuh nya, mana do benar ya teh. Jadi adinya bahwa kita jangan terjebak dengan toer. Toer teh manuk. Ya. Jadi mun aya ngelik naon burung naon teh burung naon? Burung uncuing. Ieu teh ada yang meninggal atau ngajak meninggal. Coba. Ada yang meninggal atau mengajak meninggal. Padahal kita harus tahu bagaimana karakternya burung uncuing. Dia mah nggak mau untuk membuat sarang, selalu ngarebut nu batur gitu. Aya jalan minum gitu teh. Akhirnya gitu tuh. Hah? Dari kecil itu dia dipesantrenkan, di pesantren di Persis. Sudah punya ilmu sama yang lain diambil. Paham? Padahal pada waktu kecil itu tajijiyahnya, sanawiyahnya, mu'aliminnya di Persis. Dia punya ilmu diambil sama yang lain. Dan dimanfaatkan oleh yang lain. Tanu kitu teh naon? Uncuing kitu teh. Kitu karakterna burung uncuing mah. Dan ngajak maut. Kumaha ya, tolong perhatikan itu. Banyak yang lain kupu-kupu masuk ke rumah. Waduh, akan ada tamu. Iya betul akan ada tamu kan. Buka iraha. Betul gak? Ya, aduh ada tamu. Tamu macam-macam. Pertama adalah ada yang memberikan hutang, bayar hutang. Yang kedua ada yang nagih hutang. Ini akhirnya kemana-mana kan? Itu, tuh tahu. Kemudian yang pakai kedip itu, jadi itu nama motor teh. Nah udah teh, kicepan teh. Sen, kahese nyarios. Sen, cud nyud. Berada di sebelah kanan. Yang nyud-nyudnya itu dianggapnya dia akan mendapatkan yaitu sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak diinginkan dan sebagainya. Padahal naon sarap itu. Padahal sarap. Kan ada kan saraf mata. Ari ibu. Malah banyak urat itu kan di sini urat. Urat itu di sini kan di bagian kepala.
Kalau ada ibu dokter di sini tolong menjawab gitu. Sama dokter syaraf gitu kan. Di sini banyak itu. Itu ya. Nah, seperti inilah kita harus yakin itu kan. Nah, ini sudah sekalian ya. Nah, itu wajahadu dan dalam kamu berjihad, mempokon, mencurahkan semua kemampuan. Istibragul wus'i, menumpahkan semua keleluasaan fi budafatil adwi, begitu kan, untuk menghadang setan. Jadi kalau ibu lagi di sini, ibu nggak ada di rumah ya. Ibu lagi di masjid, lagi ngaji, ibu itu nggak ada di rumah, nggak ada. Nggak ada, betul? Iya kan? Yakin? Ibu ada di masjid, hatinya nggak tahu. Apa di rumah, apa di tontonan, apa di mana, begitulah. Itu yang perhatikan. Nah ini, itu maka sesuatu pun juga memang harus ditumpahkan semua kemampuan dan sebagainya itu. Kita selalu tergoda dengan sesuatu dan sebagainya, gitu kan ya. Itu yang disebut jihad itu. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Amwal itu dari mala yamilu mailan. Artinya, arti asal nih, doyong. Arti asal. Tahu doyong? Tahu doyong itu naon doyong? Condong. Arti asal malah itu. Nah, itu. Kenapa di Al-Qur'an itu kan diartikan apa? Harta. Cing, ku ibu kumaha tah analogna. Arti asalnya itu doyong, condong, itu. Tapi di terjemah Al-Qur'an diartikan harta. Jadi harta itu karakternya itu adalah suka membawa doyong gitu. Nu gaduh artos beda jeung teu gaduh artosnya. Sok Pak, Bapak gaduh artos tina pembebasan lahan Pak. Mapahna kumaha doyong ka payu doyong ka pengker. Anana ros sok doyongna ka mana? Ka payun ka pengker. Ka payun bongkok atuh. Eta mah jelema susah eta mah. Ka payun mah. Pasti dia itu akan berjalannya wow. Tegak. Sok ibu garaoskeun lah keur artos mah. Beda jeung artos geus ipis. Berungkut dengannya. Lagi banyak uang kan ibu begini kan. Bicaranya lain lagi kepada teman-temannya itu, tetangganya. Toyong tuh. Jadi kalau harta berada di tangan orang yang soleh, doyongnya itu kepada yang baik. Alhamdulillah di masjid ada ya bisa dibangun dan sebagainya. Pak Haji sehat? Pak Haji? Oh tugas? Oh itu. Pak ibu nama nyonongnya, ibu na? Tidak mau dia. Sehat Pak Haji? Anuan. Jadi memang kedaya wasilah. Ya dari PDP Bandung, jazakumullah khair guys. Tina saya berikan sayang Pak Haji lah. Alah ya buktos. Ya buktos wakaf, buktos bangunan dan sebagainya. Insya Allah jadi saksi di akhirat. Zariah. Mata kusada saya ulah putus. Biarkan orang lain memutuskan, tapi aku akan mengerahkan itu. Batur-batur we tegasna mah teu ngalesotkeun tali lagi, urang mah talian deui terus umpage. Ibu teh hiji, ibu teh anu keneh sok ajak kira duaan. Iya, ajak di duaan. Gitu. Atau sepuh ngajak sepuh. Nah, anu kan ajak nikah. Mun ieu eta hiji, 2, 3, 4, 5, 11. Insyaallah mun ayeuna nyanak hiji berarti 22-nya. Gitu. Sok cobian. Nu sepuh kudu sepuh deui, nu anom kudu anom deui, begitu ya. Da kitu abdi teh miwarang ka pimpinan jamaah oge. Ibu, sepuh mana sepuh? Oh, Bu Haji. Abdi ustaz ya sok. Ajak. Tani ayo naon. Nu anom, sana abdi Bu Yayah teh. Abdi sarbu ian teh. Abdi ustaz, sok anom aja. Ngaos teh Bu, di ditu mah Bu, Senin ngaos, Ahad ngaos, Rebo ngaos, Jumaah ngaos.
Jumaah tuh berkali tuh. Senin ngaos, Salasa ngaos, Rebo ngaos, terus Kemis utlah heula, Jumaah ngaos, tah. Terus 4 saminggu 4 kali. Insya Allah dadas. Insya Allah dadas. Dadas insya Allah. Ustaz yang mana yang dadas itu? Yang dadasnya itu, yang itu yang kedua itu dadasan kedua nanti. Yang malas itu akan dadas, yang malas. Ya, begitu tekniknya nih, ya tolong ibu-ibu ya. Bapak juga sama begitu, Bapak ya. Sama begitu. Ayolah ngaji. Begitu. Urang sawarga gitu udah. Tuh, kamu kita muntos ngaji terus ngemih. Kamu eta mah. Pas ngaji terus ngemih mah insyaallah. Itu udah amwal. Dengan harta itu. Insya Allah Bu nggak akan habis Bu, nggak salah. Saya yakin. Saya jamin Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dalam arti harta itu adalah disimpan ya, untuk dijariahkan, untuk diwakafkan, untuk disedekahkan dan sebagainya, insya Allah tidak akan habis. Mengapa? Siapa yang menyuruh zakat? Allah. Siapa yang menyuruh infak? Allah. Masa Allah bohong? Gitu aja lah. Testimoninya begitu aja, masa Allah bohong. Justru kita ini dikelabui oleh setan, begitu kan. Ini yang bohong itu si setan, gitu kan. Tuh, perhatikan. Ya, silakan. Kami yakinlah, saya yakin-yakinnya. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diinfakkan itu insya Allah tidak akan habis. Yang diwakafkan juga demikian, bahkan bertambah. Cing eta cing yakin ya dah. Insya Allah lah. Itu ya. Di sini bangwali bangkus anfus sun. Nah, itu artinya jiwa. Yang dimaksud jisi dakwah gitu kan. Satu ada kolbun. Kolbun itu sering diartikan apa? Hati. Hati itu banyak itu. Jadi nafsu di jiwa itu ada yang disebut kolbun. Nah, kolbun itu artinya adalah hati. Begitu. Itu artinya lupa karena badani. Apaan kolbun? Kolbun itu kelihatan. Ya, berarti maka diterjemahkanlah bahwa kolbun itu hati. Hati itu rasa. Tahu rasa Bu? Rasa mana Ustaz? Rasa manis? Bukan itu. Rasa gembira, rasa senang, rasa begitu maksudnya. Ibu senang sekarang ngaji nggak? Hah? Rasa ibu ngaji ini seperti ini senang nggak? Senang apanya? Hah? Hah? Senangnya itu adalah dari tidak tahu menjadi, dari tidak paham menjadi itu. Mata muntah kartu sok taros ke nyarikan ustadz di penggeran dosa. Ya, rasim detik tuh. Panas saya harti, ibu udah nyapan kian. Ibu udah lalu nyapan kian. Nah aja ada setan begitu. Syur, rasa. Rasa yang dalam seringkali afidah dengan Al-Quran. Fuad. Fuad itu rasa dalam. Kalau bahasa Sunda nyebutkan teh hate leutik. Itu rasa dalam adalah. Dah hate leutik mah tara ngabohong. Berarti bari nu sok ngabohong hate naon? Tah teh gede. Berarti hate gede teh sok ngabohong mah. Hate leutik mah tara ngabohong, hate leutik. Teh gede teh sok ngabohong teh. Itunya. Tuh, yang kedua adalah mengenai masalah aklun. Ada potensi di aklun itu apa? Pikrun, pikir. Coba mikir, kelihatan? Kelihatan Ustaz. Naon? Nyekel tarang. Lain mikir kan nyari tarang eta mah. Anu kieu pan, keur mikir kieu. Lain mikir, nyari tarang eta.
bagaimana menggambarkan fikir itu nggak kelihatan kan? Karena bukan kata benda fikir itu. Akal itu ada pikirnya. Sok tenaga. Tenaga itu kuatun. Kekuatan itu bisa dilihat nggak? Bisa, Ustaz. Dengan apa? Angkat meja. Wow, besar tenaganya. Oh, jadi meja tuh kalau gitu. Kan nggak kelihatan. Ya. Ada Ustaz, ada sepirnya yang besar gitu. Bukan. Itu bukan kekuatan itu. Buktinya bila mana panas tiris. Jadi itu ya kelihatan betul nggak? Itu. Ini kemudian jabatan. Jabatan seperti apa jabatan? Ketua cabang. Coba gimana ketua cabang? Ketua PD itu jabatan. Membentuknya seperti apa? Kan tidak kelihatan membentuknya itu. Nah, hanya tinggal action saja. Ketua cabang, ketua PD, ketua PW, ketua PP, contohnya begitu kan. Itu actionnya. Action itu dari kebijakan begitu. Jadi kalau tadi Ustaz Asep dari Ibnu Umar itu la islama illa bil imar. La islama, tidak ada Islam, artinya tidak sempurna Islam itu. Illa bil imaro, kecuali ada imaro, ada pemimpin. Itu. Wala imarota illa bito'ah. Dan tidak ada pemimpin kecuali untuk ditaati, begitu. Ya. Nah, oleh itu maka di sini, ya, di sini jabatan itu. Jadi membeli jabatan, wah bahaya ini. Di Persis itu nggak ada beli jabatan dan sebagainya. Bagja siap jadi ketua cabang oge. Bagja siap jadi ketua jamaah oge. Bagja ada siap jadi ketua PD pun juga, begitu. Sok Ibu pernah di Pesistri ada kampanye kemarin aja pun sudah kan? Siapa yang perwakilan dari Cilengkrang yang pergi? Oh, ketua. Kemarin kan Musda pada hari Kamis tanggal 25 itu kan. Sempat saya juga memberikan tauzih dan juga membuka acara. Begitu. Bayangkan saja. Sebuah kemampuan adalah untuk memimpin Pesistri se-Kabupaten Bandung dengan anggota sekian ribu. Nah, berarti dia itu adalah punya kemampuan ya, dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya itu adalah ditumpahkan. Menumpahkan apa? Menumpahkan kemampuan. Kemampuan untuk menjadi ketua dengan menggunakan manajerial, pengelolaan yang ada dan sebagainya. Itu sudah sekalian. Itu kemarin ya karena kelihatan juga aktivitas dan sebagainya, akhirnya Bu Haji Yuyun secara aklamasi dia mendapat amanat dari umat. Itu sudah sekalian. Nah itu ya, anfus itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Ya, kemudian di yang lainnya ini memperkuat saja ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Nah itu kan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas sholihin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, dan mereka itu adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa yusari'una, dan mereka mempercepat. Teu diengke-engke, teu hararese gitu kan. Teu beleke di bahasa Sunda mah. Fil khairat. Fil khairat itu dalam kebaikan. Kebaikan yang mana? Ittiba'ul Qur'ani was sunnah, begitu ya. Khairat di situ adalah ittiba'ul Qur'ani was sunnah, mengikuti Qur'an dan sunnah, namanya eta teh sae disebutna. Itu kan ittiba'ul Qur'ani was sunnah. Itu sudah sekalian. Nah, kemudian ya, di sini diperjelas lagi bahwa orang yang dianggap dia baik
adalah orang yang memiliki yaitu tugas untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di Qur'annya kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Keadaan kamu itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Diturunkan, dilahirkan linasi untuk manusia yang lain. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Teh nu kitu teh jalmi nu pangsaena numutkeun pandangan Allah mah. Nu kumaha tah nu sok daek kitu? Hayu ibu urang ngaos. Hayu teteh urang ngaos. Hayu ayi urang ngaos. Teteh ta'muruna bil ma'ruf. Teteh umat pangsaena begitu teh. Wa tanhauna 'anil munkar, kita harus bisa mencegah kemungkaran. Artinya ulah tepikeun teh ngaraji. Silakanlah ada PR ti anak. Mudah-mudahan ke bila mana anak keru jadwal deui sada sep. Samihan. Ibu paham. Aduh, geng PR teh Ustaz Hasim. Nah, itu ya perhatikan. Silakan. Siapa yang kita harus ajak? Kita yang ada milieu kita aja lah keluarga. Ibu kan punya putra, putri ya. Putra, putri, ada kan? Putrinya ajak, ayo ngaji dengan mama, begitu kan. Maafan sekarang tuh hari Minggu itu ada hari utlah, hari libur. Hari libur itu hari tamasya, wisata dan sebagainya. Waduh, udah membangkang orang tua nih. Di pemuda juga sama begitu, bapak punya pemuda, ngaji, begitu. Dah, ya. Ayo ngaji, dah, insya Allah, ya. Dan begitu dah, tolong perhatikan. Jadi supaya kita ini menjadi kuntum khair umatin, gitu. Menjadi kamu itu adalah sebagai umat yang paling baik, menyebutkan pandang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintah kepada yang ma'ruf, yang bagus, yang baik dan sebagainya. Kita mencegah kepada yang jelek, yang buruk dan sebagainya. Itu sudah. Ya. Nah, itu ya untuk kemudian selanjutnya ya di sini di ayat di Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 173 tadi ya, jangan menanti-nanti ngangke-ngke lah. Jangan nanti engke jadi kaburu bangke. Itulah. Jangan ya. Itu ayatnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawat wal ar muiddat lil muttaqin. Nah, kemudian di sini ya hadis riwayat Imam Bukhari ya. Ini bismillahirrahmanirrahim, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Wal muhajiru man hajaro. Wal muhajiru itu ya. Wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan kekuasaannya, ya doninya mah. Jadi kalau kita mau menyelamatkan saudara kita dari lisannya apa? Lisan saudara kita ini jangan sampai lisannya itu adalah terbawa arus oleh setan. Tuh baru itu menyelamatkan muslim. Coba ngagosip, diantep ku ibu teh ngagosip teh. Ditambahan ku ibu deui. Direncangan. Bukan dilarang, bukan dicegah dan sebagainya, malah ditambahan sama ibu. Jadi ramai akhir teh. Jadi ada program gosip. Di TV ada ya? Ya. Ya. Tapi bukan di kalangan laki-laki, di kalangan ibu-ibu, wanita. Kalau begitu ibu ini lebih cenderung ke situ mungkin. Nah, itu pesertanya itu. Wayadi itu adalah kekuasaan. Artinya tolong kalau punya gitu kan. Kewenangan, kebijakan dan sebagainya disesuaikan adalah dengan kemampuannya. Oleh seorang ketua
ini adalah orang yang dapat mengeluarkan kebijakan. Dan kebijakan ini harus bisa maslahat bagi umat. Saya pernah menjadi bidgar zakat dulu. Menjadi bidgar zakat di PD itu. Saya tanya kepada penasehat di PD. Ustaz, bagaimana langkah PD, khususnya adalah saya sebagai bidgar zakat yang selalu dititipi oleh bendahara untuk nagih iwa itu? Iuran wajib yang bulanan, yang impak itu. Sementara tindakan saya harus bagaimana? Apakah perlu diputihkan atau bagaimana? Jawaban beliau, penasehat PD dulu itu, Ustadz Hasim, biarkan saja, digantungkan saja, untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Bu. Itu jawaban sepuh yang sudah, dari pengetahuannya, ya pokoknya mah sebutannya udah kiai lah. Bayangkan aja. Biarkan saja Ustadz Hasim, jangan diputihkan, gantungkan saja untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Begitu ya. Nah, jadi kalau begitu berarti di sini kebijakan seorang ketua. Maka seorang ketua harus punya kebijakan lain. Dengan apa? Ada dana silang. Ibu Haji punten si Ibu Anu, tapi tong diwartos-wartosnya. Ieu mah Bu Haji we sabu hajieun. Tiasa upami ngahendal Ibu Anu supados tiasa mayar iuranana. Oh insyaallah teh ku abdi eta mah Ibu Anu mah ku abdi itu kan. Begitu mohon pariogi terang anjeunna atanapi teu kedah. Tergantung ibu saya nu bade nanggolang teh. Cek ibu teh teu kedah atos we. Yang penting mah dia selalu lunas saja begitu. Tapi harus diberitahu. Yang memberitahuannya adalah siapa? Ini ketua yang beritahunya. Bu, ibu itu alhamdulillah sudah dapat dana silang untuk iwa itu, iuran itu. Kalau dia tidak nanya, nggak usah diberitahu. Kalau dia nanya, siapa? Kalau siapa tergantung. Berarti kepada ibu yang tadi menghandle itu. Upami naroskeun sahana Ibu Haji Anu cenah wartos entong. Itu tergantung ibu. Cek ibu teh wartoskeun. Yen ibu ieu teh ieu nu mayar teh supaya ulah kurang ajar. Kacau ieu. Inilah pertimbangannya sebagai ketua itu begitu ya, sebagai ada kebijakan-kebijakan. Supaya apa? Supaya lisannya selamat dan juga itu kekuasaannya selamat. Wal muhajiru man hajara manallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang menghijrahkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala udah berhenti lah begitu. Sesuatu yang Allah perintahkan untuk halas, silahkan untuk dipakai begitu ya. Banyaklah contohnya di muamalah itu. Siga pinjam meminjam gitu kan, begitu pinjam meminjam. Pada ya bang teh, bang kelek, bang sila naon? Bang sila naon teh? Bang kelek berarti anu dikelek berenang. Kemudian bang emok anu calikna emok seperti ibu gitu kan, emok kan. Begitu aja. Kita harus bisa bebaskan itu sebenarnya. Harus bisa bebas gitu kan. Kalau sudah biasa bang kelek jeung bang emok gitu kan, udah biasa, wah berarti ibu adalah menumpuk dosa. Apalagi lebihnya dari yang biasa. Mungkin kalau di konvensional itu mungkin 4,7. Ada yang 5, ada yang 6, bahkan bisnis.
itu. Ya, ribanya itu ya perhatikan. Lebih baik ibu saum aja lah. Saum. Jangan terus-terusan karena haram. Wala takulu riba. Janganlah kamu memakan riba. Itu diwagel. Ya, karena diwagel, dicarek, dilarang, hentikan. Begitu. Ada pertanyaan kepada saya. Ustaz, gimana kalau pengamanan? Kalau pengamanan kan nggak ada transaksional. Ada nggak? Transaksional nggak ada. Simpan aja. Ini penyimpanan lebih keamanan kan itu kan. iPad tuh usah dipasihan. Itu nyimpan samiliarnya aja jadi samiliar 100. 100 aku mah canak tuh. Canak tuh, Bu. Canak? 1 juta canak. Ambil saja. Mengapa? Karena tidak ada transaksional. Begitu. Itu mah hanya pengamanan aja. Begitu ya. Sok, Bu. Ayahna we yang diterangkan gitu. Supaya si ibu jadi terang. Lanjut, Bu. Ya, yang terakhir aja. Ya, silakan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini hubungan dengan baiat ini. Sudah siap? Ini Al-Qur'an surat At-Taubah 111. Innallaha sesungguhnya Allah ishtara akan membeli minal mu'minina dari orang yang beriman itu anfusahum wa amwalahum. Akan membeli apa yang ada di anfus. Tadi kan udah terangkan kan? Ada yang di anfus, yang ada di amwal. Aduh, subhanallah, Allah maha apa? Hari Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Yakin? Ibu gak punya uang, tapi punya kebun, jual kebunnya, ya uangnya enggak? Ya, ibu gak punya kebun, tapi punya uang, beli kebunnya, ada kebunnya enggak? Itu amwal mah. Ibadah nu paling sulitnya justru eta. Ngeluarkan amwal sulitnya. Sulit, sesul ke duit. Beres. Bi'ana lahumul jannah. Ku kami akan dibayar dengan surga. Tah, gitu. Allah terus maparinan anfus, Allah maparinan amwal. Terus sok upayakeun. Ta eta anu dijual tadi teh, ta eta tegas lama anu dibikeun teh, ta eta sok. Ku kami bakal dibayar. Dibayarna ku surga. Duh, pahlawan kita kabayang teh. Surga na Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hah? Ustaz teu acan. Nya ada pasti da urang di dunia kene. Pan urang di dunia kene. Tapi lamun urang geus pindah alam ka ditu tangke kabeh geus kiamah, kabeh geus hisab dan sebagainya, nu ka surga jeung ka neraka. Yaminuhu wasibaluhu. Nu ka surga tah nu ka tuhu mah. Anu kenca, anu kana anaka kakara didinya. Iya dengan sawarga Allah Subhanahu wa taala nu dijanjikeun baheula teh kitu waktu urang keur di dunya ta eta. Matak sok koret dengan aya. Koret apa koret? Hah? Koret. Naon tah hadisna teh? Koret teh. Disok. Teh budak dunia teh. Disok kesana saya. Al-bahilu aduwullah. Al-bahilu tadu bakhil nu koret teh musuhna Allah. Apa kene barudak tiba-tiba. Tiba-tiba kolot. Nah itu saudara sekalian. Oleh itu Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim.
Roh mana di dunia, rohimna ke di akhirat. Oh, Allah mah tinggal. Di ibarat orang ngawurkeun beas ka hayam. Hur. Tah, saleter teh. Aya nu hayam nyorok cok. Aya nu hayam setengah nyorok cok, aya nu hayam gering. Sagering aya hayam cicing ge batur macokan, cinutrun. Nah. Jadi jangan kaget. Nah, si anu mah di luar Islam wae beunghar hartana loba, jangan kaget. Di Quran ada, janganlah kamu tergiur dengan geluyar-geluyurnya mereka itu. Tuh saudara sekalian. Ayo orang maling kadinya wae nguntungna nu salat anggar sangsara. Anu teu oge anggar we sangsara, mending teu salat. Nu teu ngaji oge anggar sangsara. Anu sok ngaji oge anggar sangsara. Ngaji-ngaji sangsara-sangsara. Ngaji-ngaji miskin-miskin. Kumaha ieu, Bu? Atuh paparikeun miskin atuh getol-getol ngaji atuh. Ieu mah miskin ongkoh ngaji tara dia tuh. Aduh rada tarik Ustaz Hasyim ningun. Paham, Bu? Itu ya tempatikan. Mudah-mudahan anak kayak jadwal deui Ustaz Hasyimnya bade evaluasi. Baik Bapak atau Ibu. Kusim kuring teh pasian modalna ieu. Mangga kaji langkung leuwih deui. Mangga. Dugikeun kana wasyahidu bil ghaib. Sok pasihan anu teu hadir. Kan ulah terus teu hadir. Hayu di pasihan. Ieu naon? Ya makalah na hayo we. Akhirna ngaji mu. Gak mau ya. Nah, oleh itu disimpan Ustaz Hasyim. Nanti kalau udah ngaji baru gitu. Itu ya Ibu, Pak. Mohon maaf ya sekali lagi. Cukuplah sekian saja kurang lebih saja malah langkung jamnya sudah cari Bapak tak kasih 2 jam deui. Ayo kumanya. Itu rupina kasuhun punten berkaitan bahwa dia kata-kata yang memang narasinya kurang ya, Ibu, Bapak, maaf yang benarnya itu dari Allah dan Rasul, yang salahnya dari hawa nafsu sendiri. Mudah-mudahan kita berikan perlindungan Allah Ta'ala, diselamatkan ya dalam melaksanakan ya, dan tetap kita ini adalah dalam akidah yang lurus, di dalam keimanan yang lurus, keimanan yang maksimal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Hasyim Suryadi yang sudah menyampaikan booster kepada kita penguatan terkait tentang pentingnya ngaji. Dari ini kesimpulannya, mari kita capek-capek ngaji, mari kita bercapek-capek untuk belajar ngaji, mari kita bercapek-capek untuk menghadiri ngaji. Tidak ada rugi, tidak ada ruginya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah demikian yang bisa disampaikan, yang sudah kita terima. Mari kita sama-sama evaluasi kembali, dan PR kita adalah akan hadir lagi nanti di Masjid Baitul Maqdis untuk mengevaluasi jumlah kehadiran kita. Silahkan ajak kembali, dan di player maatos, di WA maatos, enggak orang sami-sami minuhan Masjid Baitul Maqdis. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.